Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian lembaga negara. Materi ini penting untuk kita pahami karena lembaga negara merupakan bagian utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tanpa adanya lembaga negara, pemerintah tidak akan berjalan dengan teratur. 1. Pengertian lembaga negara. Secara umum, lembaga negara adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh negara berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang memiliki tugas dan wewenang umum menjalankan fungsi pemerintah. Dengan kata lain, lembaga negara adalah alat kelengkapan negara yang membantu negara menjalankan kekuasaan dan mencapai tujuan nasional, seperti melindungi rakyat, menegakkan hukum, dan mewujudkan kesejahteraan. 2. Dasar hukum lembaga negara di Indonesia. Dasar hukum pembentukan lembaga negara adalah Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu, setiap lembaga negara memiliki kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan yang jelas serta sah secara hukum. 3. Fungsi lembaga negara secara garis besar. Fungsi lembaga negara berbagi menjadi beberapa bidang kekuasaan. 1. Fungsi legislatif. Fungsi ini berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Lembaga yang menjalankan fungsi ini misalnya DPR bersama Presiden. 2. Fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif adalah melaksanakan undang-undang serta menjalankan pemerintahan sehari-hari. Fungsi ini dijalankan oleh Presiden beserta jajaran kementerian. 3. Fungsi yudikatif. Fungsi ini berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, dilaksanakan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 4. Fungsi pengawasan yudikatif. Fungsi ini mengawasi pengelolaan keuangan dan menjalankan pemerintahan. Contohnya yang dijalankan oleh BPK. Yang keempat, macam-macam lembaga negara di Indonesia. Berikut beberapa lembaga terikat pusat. 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas antara lain mengubah dan menetapkan undang-undang serta melantik presiden dan wakil presiden. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berfungsi membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi pemerintahan. 3. DPD, Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah. Mewakili kepentingan daerah dalam pembahasan undang-undang tertentu. 4. Presiden dan wakil presiden, menegakkan kekuasaan eksekutif dan menjalankan pemerintahan negara. 5. Mahkamah Agung atau MA, mengadili perkara pada tingkat kasasi serta mengawasi jalannya peradilan di bawahnya. 6. Mahkamah Konstitusi, pengadilan perkara ketatanegaraan seperti uji materi undang-undang terhadap undang-undang. 7. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 5. Kedudukan lembaga negara. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan lembaga negara menjadi sejajar. Artinya, tidak ada lembaga yang paling tinggi, tetapi semuanya saling mengawasi dan bekerjasama sesuai prinsip checks dan balance atau saling mengimbang. Tujuannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, tujuan dibentuknya lembaga negara dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan dengan tata tertib, menyalurkan kedaulatan rakyat, menegakkan hukum dan keadilan, mengawasi penggunaan kekuasaan, mewujudkan tujuan nasional Indonesia yang menyatu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh lembaga negara dalam kehidupan sehari-hari. DPR membuat undang-undang pendidikan, Presiden menjalankan program pembangunan, MA mengadili kasus hukum, BPK memeriksa penggunaan uang negara. Dari sini, kita bisa melihat bahwa lembaga negara berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai kesimpulan, lembaga negara adalah badan resmi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan negara. Setiap lembaga memiliki fungsi dan wewenang masing-masing, namun semuanya bekerja demi tercapai tujuan negara Indonesia. Demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.